Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ustadz yang Allah muliakan dan ikhwas sekalian, dengan izin Allah pada hari ini kita bisa bertemu dalam insya Allah pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Karena kita bertemu untuk Al-Quran. Dan Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Dan khususnya pada hari ini, ikhwas sekalian, kita bertemu untuk kita berkenalan dengan sebuah program pelatihan yang merupakan kerjasama antara LP2FQ, Lembaga Pengembangan Pengajaran Faham Al-Quran, DPP Wahda Islamiyah Pusat Makassar, dengan Pusat Pelatihan Sekejap di Jakarta, untuk mengenai sebuah program yang bernama Program Pelatihan Metode Sekejap Faham Al-Quran. Ini program pelatihan ini. Program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran yang bertujuan ingin membantu kaum muslimin yang tidak punya background bahasa Arab, mereka yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar nanti ketika mereka itu membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, insya Allah juga bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Tanpa harus melewati sekolah formal bahasa Arab yang sangat panjang. Dan bagi ikhwah yang sudah punya background bahasa Arab, nanti diharapkan bisa juga mengajarkannya kepada orang lain, insya Allah Ta'ala. Ikhwah yang memuliakan, ini program pelatihan alhamdulillah telah kita latihkan di berbagai kota, dan bahkan telah di Malaysia, ke Singapura dan seterusnya. Dan bahkan tahun 2019 ini sekarang diundang untuk menghadiri konferensi Al-Quran internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran di Malaysia, di Universitas Malaya Malaysia, dan sekejap mendapatkan penghargaan internasional sebagai sebuah metode yang insya Allah bisa membantu orang-orang Melayu yang nggak punya background bahasa Arab, agar nanti ketika mereka membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, juga bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Kira-kira itu. Dan hari ini adalah pertemuan perkenalan. Nanti sesudah ini insya Allah, setelah antum mengikutinya, kita akan buat kelasnya, kelas pelatihannya itu. Seperti layaknya orang belajar di Rosa, kurang lebih 20 pekan pertemuan insya Allah Ta'ala. Oke itu gambarannya. Hari ini Ana mau memperkenalkan dulu gambaran pelatihan ini. Ana Nur Ihsan Muhammad Idris. Sekarang diamanai sebagai ketua juga ketua di Lembaga Pengembangan Faham Al-Quran DPP Wahda Islamiyah Pusat di Makassar. Dan juga sekarang memang dan sejak tahun 2009 mendirikan sebuah lembaga yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Sudah 13 tahun. Dan dari hasil muktamar kita yang lalu diusulkan untuk kita menggunakan metode sekejap sebagai metode yang insya Allah bisa dipakai dalam program pelatihan terjemah Al-Quran di Lembaga Wahda Islamiyah secara khusus, dan juga nanti ke masyarakat secara umum insya Allah Ta'ala. Oke. Dan hari ini kita ketemu untuk kita berkenalan dengan metode kita ini insya Allah Ta'ala. Oke. Ana mulai dengan perkenalan sekalian. Saya muliakan, saya bergantung untuk mulai berkenalan dengan masing-masing kita berdoa kepada Allah. Ini penting ini. Meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmu Al-Quran kepada kita sekalian. Dan yang paling bagus kita berdoa masing-masing dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Al-Quran. Doa singkat yang berbunyi, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Oke. Ikhwan, biar kita semangat ini, walaupun siang-siang sedang berpuasa, dan kita yakin kita insya Allah bisa paham Al-Quran, dan bisa bantu orang lain paham Al-Quran, maka biasanya itu kami dalam pelatihan, kita punya sebuah slogan yang sering kita ulang bareng-bareng. Nah, ini ya. Nanti kalau ana mengatakan faham Al-Quran, antum jawab dengan tangan di kepala dan keyakinan kepada Allah, mudah insya Allah. Oke, Ustadz Ardin, Ustadz Jidil, diterangkan? Ya, ayo kita tes. Mana suaranya antum? Ayo, ya. Harus semangat ini siang-siang berpuasa ini, masya Allah. Oke, jawab. Faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Insya Allah. Dari Kupang sampai Jakarta, suara nyampe. Ya, sekali lagi. Faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Oke, mantap semuanya ya. Ustadz Amin di Kendari, luar biasa. Oke, anak mulai ya dengan perkenalan. Ikhwan, tentu semua kita ini sudah terbiasa membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Apatah lagi kalau bulan Ramadan. Sekarang muncul pertanyaan. Kira-kira antum ini kalau ngaji, yakin nggak Al-Quran sebagai hidayah yang akan mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat? Yakin nggak ini? Oke, nih ada yang nggak yakin? Ini mah orang kafir kalau nggak yakin. Kurang yakin? Oke, siapa yang yakin? Boleh angkat tangannya, yakin? Atau siapa yang sangat yakin? Nah, masya Allah. Tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah menjelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, masya Allah, kita yakin. Namun ikhwas sekalian, hidayah ini akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya dalam sholat berjamaah, dalam sholat tarawih, ketika mereka itu bisa memahami akan maknanya. Kalau kita ngaji kita nggak ngerti ya pahala dapat, insya Allah. Tapi untuk menjadikan hidayah, petunjuk itu sudah seharusnya kita paham. Ya, kita memahaminya. Nah, makanya Allah menyebutkan di surat Shad, bagaimana caranya mendapatkan itu manfaat dari Al-Quran. Allah menyebutkan di surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang penuh dengan keberkahan. Banyak manfaatnya. Nah, banyak itu. Sekarang bagaimana cara kalian dapat keberkahan? Kata Allah, liyadabbaru ayati. Ya, agar mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi ayat-ayatnya. Bisa memahami dengan baik. Dengan dalam ayat-ayatnya. Tatkala baca, mendengarkannya. Masya Allah. Jadi harus paham. Nah, kalau sudah paham dengan baik, nah selanjutnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mempraktikannya dalam hidup mereka. Ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus paham. Ngaji langsung paham. Sholat tarawih langsung ngerti. Ya. Jadi bukan paham nanti kalau baca terjemahan. Bukan, langsung paham itu. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih. Kira-kira ikhwas kalian, kalau ngaji itu kira-kira ngerti nggak maknanya? Paham nggak langsung? Oke, coba. Siapa yang merasa sangat paham kalau ngaji itu? Ada? Ini mah bisa orang Arab ini. Atau mereka yang lama sekali belajar bahasa Arab. Oke, yang kedua. Siapa yang paham? Ya 60%, 70% makna Al-Quran paham? Ini biasanya mereka yang pernah sekolah formal bahasa Arab. Ya 4-5 tahun lah. Ya. Hanya ada Ustadz Abdullah Syahrul. Ya di Kupang. Ada beberapa lagi nih Masya Allah. Ya pernah di Libya, ya pernah di Madinah, di Libya. Insya Allah kalau ngaji tuh
pahamnya 60%, belum semuanya. Yang terakhir, siapa yang merasa kalau ngaji itu masih kurang paham? Ada? Ustadz, saya kalau mengaji pahamnya paling-paling Al-Fatihah. Ya kan, ngerti kan Al-Fatihah? Apalagi Ustadz, yang saya pahami paling-paling Triqul. You know Triqul? Satu, Qul huwallahu ahad. Dua, Qul a'udzu birabbil falaq. Tiga, Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah kita ngerti itu sekalian. Tetapi kalau sudah mulai masuk kita ngaji baca Al-Baqarah, Ali Imran, ya, bagaimana? Apakah dipahami? Ikhwan sekalian, kalau mau jujur, banyak orang yang mengatakan, Ustadz, saya masih kurang paham. Ikhwan, kenapa sampai sekarang banyak muslim itu kalau ngaji masih kurang paham? Padahal, bukankah kita ini sudah lama menjadi seorang muslim? Bahkan ada yang umurnya tembus 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Masya Allah. Dan kita ini sudah sering membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Apatah Ramadan, saya bisa berhatam berkali-kali, 2-3 kali dalam sebulan. Ya kan? Tapi kenapa? Kok kalau kita ngaji, ya banyak orang kalau ngaji masih kurang paham. Oke, coba. Sirajuddin, kira-kira apa alasannya Ustadz? Orang kalau ngaji kok masih kurang paham? Kenapa kalau ngaji nggak ngerti? Mungkin karena tidak terlalu mendalami bahasa Arab jadi. Oke, ya karena belum mendalami bahasa Arab. Apalagi kira-kira Ustadz? Alasan orang-orang itu. Ya, jamaah kita mesti nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Menurut kita. Ya, kurang mendalami bahasa Arab. Apalagi kira? Ya macam-macam ya. Macam-macam. Seperti saya kan ngajarnya matematika, jadi mungkin karena terlalu disibukkan dengan materi lain mungkin Ustaz, pelajarannya. Bisa Ustaz, macam-macam. Ini Ustaz saya kurang paham. Kenapa ya? Karena Allah takdirkan saya jadi orang Indonesia. Coba kalau Allah takdirkan kita jadi orang Arab, langsung ngerti kan bahasa Arab itu. Ya, apalagi tadi tuh. Dulu Ustaz sekolahnya umum. Coba kalau di pesantren, ya kan menjadi bahasa Arab pesantren itu. Apalagi Ustaz dulu kuliahnya itu lokal. Coba kalau di Timur Tengah, di Mesir, di Madinah, atau di kuliah bahasa Arab, ya kan? Bisa kita akan ngerti itu. Ya, Ikhwan. Jadi sadar ataukah tidak sadar, inilah sebagian alasan orang-orang sehingga sampai sekarang mereka itu belum juga paham Al-Quran. Ya. Ikut pengajian, ikut kajian, ya. Ada materi tidak dapatkan, tapi itu materi belum bisa buat dia kalau ngaji sumpah. Ya. Coba lihat. Itu kenyataan yang saya muliakan. Jadi itu yang terjadi. Masih banyak orang kalau ngaji masih kurang paham. Ya, padahal Masya Allah, bukankah ribuan kali lisan kita mengucapkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan, saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Sekolahnya umum, bukan di Madinah, di Mesir. Kuliah itu lokal, bukan di Timur Tengah. Tetapi Allah yang sayang kepada kita, yang ingin agar kita bahagia dunia akhirat, maka Allah menurunkan kitab hidayahnya itu untuk semua bangsa, Al-Quran, tetapi hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah iya? Bahasa Arab. Ya kan? Kenapa Allah nggak turunkan masing-masing bangsa dengan bahasanya? Ya, nanti orang Indonesia Al-Qurannya bahasa Indonesia, gitu. Ya, orang Arab bahasa Arab. Yang sukunya Jawa, Al-Qurannya pakai bahasa Jawa. Ya. Kenyataannya nggak begitu. Cuma satu itu Al-Quran yang berbahasa Arab. Kenapa? Nah ini Allah sebutkan alasannya itu di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya.
sesungguhnya kami Allah telah menurunkan ini Al-Quran dengan berbahasa Arab. Nah, ini jelas sekali. Berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Nah, Masya Allah. Kan? Jadi sebenarnya siapapun kita ini, apapun warga negara kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa memahami makna Al-Quran. Walaupun dia itu berbahasa Arab. Berapapun umur kita, di mana sekolah kita sebelumnya, ya kita punya peluang untuk bisa memahami makna Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut. Masya Allah. Kok bisa? Karena ternyata banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk dipahami bagi siapa saja. Ya, termasuk Sirajudin ini yang backgroundnya matematika, ya, Ustadz yang lain juga. Insya Allah. Oke, saya sebutkan 3 saja alasannya. Ya, kenapa dia mudah? Yang pertama, kenapa dia mudah? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab untuk semua orang, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Jangan khawatir, Allah jamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar. Bahkan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Ini dia. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan untuk bisa memahami maknanya bagi siapa saja. Jadi kalau antum nggak punya background bahasa Arab, antum pasti bisa. Ya, kalau antum sekarang sudah pintar bahasa Arab, antum pasti bisa bantu orang lain untuk bisa paham bahasa Arab. Masa kita nggak percaya sama Allah? Ini Allah bilang ini. Nah, begitu Ustaz ya, Ustaz Ahmad Barid, Ustaz Agus. Masya Allah. Gitu ya. Insya Allah kita bisa bantu orang untuk bisa paham Al-Quran. Oke ya. Ini Ustaz. Alasan yang pertama. Kenapa insya Allah kita bisa paham Al-Quran? Karena Allah jamin kemudahannya. Yang penting berdoa kepada Allah. Kita fokus kita belajar paham Al-Quran. Dan kita gunakan cara belajar yang benar. Ya, oke, ini pertama. Yang kedua, alasannya kenapa dia itu mudah? Karena itu Al-Quran ternyata sangat banyak ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Masya Allah ya. Banyak ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Contoh, ada ayat yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu apakah artinya ini? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Benar banget Ustaz. Betul. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Kita pasti banyak tahu artinya ini kan? Karena ayat ini, Masya Allah, berulang di dalam surat Ar-Rahman. Yang jumlah ayatnya 78. Sebanyak berapa kali? Kalian tahu? Nih, 31 kali. Jadi, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Masya Allah. Ini kemudian dari Allah. Banyak yang berulang-ulang. Ayat-ayatnya itu. Oke. Dan yang ketiga. Kenapa dia mudah? Karena bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Tapi ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran. Ya, yang berulang-ulang dan juga mirip-mirip bunyinya itu. Atau maknanya itu. Gitu. Kesediaan. Ini dia. Ya. Banyak kata-kata yang berulang-ulang ataukah mirip-mirip bunyinya, maknanya. Ya. Dan ini Masya Allah diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Ya, kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi
Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk kitaban, sebuah kitab, Al-Quran. Ya. Kenapa dia terbaik? Karena 2M cirinya. Yang pertama adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa. Artinya mirip-mirip itu bunyinya, maknanya, pola-polanya. Gitu. Ya. Dan yang kedua adalah mathani. Adanya yang berulang-ulang. Nah, termasuk kata-katanya itu banyak berulang-ulang. Atau mirip-mirip itu maknanya. Oke? Ikhwan. Jadi sebenarnya kalau orang itu mau pintar bahasa itu gampang. Ya. Apa itu? Ini kuncinya. Kalau antum bisa menemukan dan bisa tahu mana kata-kata yang sering digunakan dalam bahasa itu, demikian pula pola-pola grammarnya, ya, maka inilah yang insya Allah akan membuat antum cepat pintar. Kan bahasa. Cuma 2 kuncinya itu. Tahu kata-kata yang sering digunakan dan tahu pola-pola grammar yang sering dipakai. Jago langsung itu. Nah, termasuk Al-Quran yang merupakan bahasa Arab. Sekalian, kalau antum bisa mengetahui mana kata-kata bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, ya, demikian pula pola-pola kata yang sering dipakai, Masya Allah. Inilah insya kemudian akan membantu antum untuk bisa lebih cepat dan lebih mudah memahami Al-Quran tanpa harus sekolah formal bahasa Arab yang sangat panjang. Ikhwan sekalian, sebenarnya ini metode sekejap ini hadirnya di sini nih. Di sini nih. Membantu antum untuk bisa menemukan mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula mana pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu udah ada tuh. Ya. Nantinya ini akan kita pelajari dan akan kita kuasai seperti Al-Fatihah. Dan selanjutnya membantu antum untuk bisa tahu arti setiap kata dan juga bisa menerjemahkan dan paham setiap ayat insya Allah Ta'ala. Begitu soalnya. Nah, ini yang kalau kita sekolah formal bahasa kita nggak pernah belajar itu. Saya pribadi mengalami proses belajar formal bahasa Arab 5 tahun. Ya, di pesantren Darun Najah Jakarta, model Gontor. Itu 4-5 tahun. Lalu kuliah di Madinah 5 tahun juga. Ya. Kita tuh nggak pernah diajarkan. Ya, mana kata-kata bahasa Arab yang sering digunakan. Itu nggak ada. Nggak pernah. Yang penting ini buku bahasa Arab, antum pelajari aja. Gitu. Nanti takkan tahu sendiri tuh apa mana Al-Quran. Pikir begitu gambarannya. Makanya luar biasa proses panjang. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah ini sekejap telah hadir. Allah hadirkan ya. Buat apa? Buat membantu kita untuk bisa menemukan mana kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Dan dipraktikkan untuk Al-Quran. Sehingga insya Allah prosesnya akan lebih cepat insya Allah. Ya, oke. Ikhwan sekalian, itulah 3 alasan yang insya Allah bisa yakinkan siapapun kita, insya Allah kita punya peluang besar untuk bisa paham Al-Quran. Oke, nah sekarang Anda mau tunjuk ke saya bagaimana caranya itu. Nah, dengan pakai metode sekejap. Itu nanti kita belajar bareng-bareng. Ya, ya di ruang Zoom aja nih. Ya, makanya di LP2FQ akan menyiapkan kelasnya. Kelas untuk pelatihan terjemah Quran metode sekejap ini. Ya, ini kelas ya akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Ya, seperti kelas di Rosa. Ya, 20 pertemuan. Cuma dia 2 jam sekali pertemuan itu. Seminggu sekali aja. Nah, cuma seminggu sekali aja, Bang. Ini untuk apa? Untuk kelas umum ya. Ikhwah yang nggak punya background bahasa Arab. Tapi nanti bagi ikhwah yang punya background bahasa Arab seperti Ustaz Syahrul ini, saya yang di Kupang ya. Nah, itu nanti tetap harus mengikuti kelasnya juga. Cuma ada kelas percepatan. Ya, kurang lebih 2 bulan. Kan kalau normal kan 6 bulan ya, normal itu. Karena 20 pertemuan. Tapi kalau kelas percepatan hanya butuh sekitar 2 bulan. Ya. Khusus bagi mereka yang punya background bahasa Arab. Nanti ke depan untuk bisa juga mengajar insya Allah Ta'ala. Jadi ini asal ini. Jadi kita akan belajar selama 20 pertemuan. Durasinya adalah 2 jam setiap pekannya saja. Itu asalnya. Ya, oke. Bagaimana? Nah, dengan kita belajar dengan menggunakan mushaf sekejap. Nah, ini San. Jadi memang ada mushafnya, sekalian. Nah, ini ada mushaf besar. Ini ukuran ya yang kecil ya, yang sedang. Untuk masih muda-muda, kayak saya, kayak antum, saya masih muda-muda. Tapi kalau untuk orang tua kita,
yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, ayat ini gede ini. Al-Quran besar. Ya. Al-Quran besar. Nah, ada macam-macam ini. Ada yang bunga, ya ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Itu untuk orang tua. Al-Quran besar. Ya. Oke. Kawan, ini 30 juz ya Al-Qurannya. Jadi nggak bisa pakai Al-Quran lain. Harus pakai Al-Quran ini. Oke. Lalu untuk bisa menggunakan Al-Quran ini, disiapkanlah buku panduannya. Ini ada buku warna merah, buku sekejap paham Al-Quran yang berisi ilmunya, ya, berisi ilmunya, dan juga ada apa? Al-Quran sekejap juz 1. Jadi kalau antum masih pemula belajarnya itu, tidak harus punya Al-Quran ini 30 juz. Ini nggak harus. Cukup miliki saja buku yang berwarna merah ini. Ya, karena sudah ada Al-Qurannya juz 1 yang akan dipakai selama 20 pekan pertemuan. Nah, ditambah lagi buku warna hitam itu kamus Al-Quran sekejap. Khusus untuk kata Al-Quran yang jarang ditemukan saja. Oke, jadi inilah buku wajib sekalian yang kita pelajari. Jadi kalau untuk pelatihan, ini wajib punya bukunya nih sekalian. Oke. Lalu bagaimana belajar sekalian? Langsung praktek dengan menggunakan Al-Quran sekejap seperti begini bentuknya. Oke, sekarang ya, Anda mulai kenalkan ini. Ya, kenalkan bagaimana sekejap bisa bantu antum Al-Quran dengan bantuan Al-Quran sekejap begini modelnya. Oke, sudah ada? Sudah lihat Ustaz? Ustaz Ardi udah lihat? Jelas Ustaz ya? Oke, Masya Allah. Ustaz Arifin Hamzah di Kutai. Jelas Ustaz slide-nya? Jelas. Oke, mantap. Kelihatan jempolnya Ustaz Arifin. Oke. Karena Anda perlu pastikan antum lihat dengan jelas. Gambarnya jelas, suaranya juga harus jelas. Oke ya? Ikhwan, antum lihat. Inilah Al-Quran sekejap yang insya Allah akan membantu kita untuk bisa paham makna Al-Quran. Oke. Tapi antum lihat, ini unik. Tidak ada terjemahannya sama sekali. Nggak ada. Apakah terjemah per kata atau per ayat. Asli Al-Quran. Polos. Gitu. Tetapi dengan Al-Quran ini akan membantu antum untuk tahu arti setiap kata demikian pula setiap ayat. Karena ini Al-Quran ada alat bantunya. Oke. Ustaz Arifin Kutai, kira-kira apa yang unik dari Al-Quran ini? Warnanya, Ustaz. Sama, dia berwarna, betul. Cuma Ustaz, kan banyak Al-Quran berwarna di luar. Oh, beda. Di luar sana itu warna tajwid. Al-Quran tajwid. Ini warna untuk arti kata. Untuk makna. Satu. Apalagi yang lain Ustaz Arifin? Apalagi yang kedua? Warna sudah. Yang kedua apa? Ada? Apanya? Ada nih garis-garis berwarna. Kan? Ada garis-garisnya ini berwarna. Oke, yang kedua. Apalagi yang ketiga? Ada angka-angkanya ini. Tuh. Jadi ada simbol-simbol 3. Oke. Ini simbol-simbol yang nantinya akan kita pelajari. Mengenal tentang pola warna, garis, demikian pula angka. Oke. Maksudnya apa itu? Simbol-simbol sekalian. Ya. Ini simbol membantu kita untuk bisa mengetahui arti setiap kata. Demikian pula pola-pola kata. Sehingga pada akhirnya insya Allah harapan kami bisa membantu antum untuk bisa mengerti, paham Al-Quran 30 juz. 6.236 ayat. Berarti berapa kata yang akan kita pahami? Yang seharusnya kita hafal itu artinya itu. Ini kata ulama kita. Sekitar 77.439 kata. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau mau kita hafal Ustadz, berapa lama ini kira-kira? Kamu dihafal. Kalau satu hari kita menghafal 10 kata, maka kita perlu 7.000 hari. Masya Allah. Itu baru menghafal arti kata. Ya kan? Tetapi insya Allah, dengan bantuan Al-Quran sekejap ini, demikian pula panduannya, antum akan bisa tahu ribuan kata, artinya itu, dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa?
Karena ya, sekejap telah membagi semua kata Al-Quran ini secara arti hanya dalam 4 kelompok kata. 4 bagian kata. Dan inilah nanti yang akan diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. 4 warna. Nanti setiap warna ini akan menunjukkan arti tertentu. Oke ya, sekarang kita mulai nih. Kita mulai menerjemahkan per kata ya. Ya. Ana sebagai gurunya nggak akan pernah bilang apa artinya. Kata gurunya, Bismillah, bi itu dengan, tulis di Al-Quran tulis. Ya, terjemah lafaznya kan begitu. Ismi nama, tulis artinya. Allah Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, tulis. Ar-Rahim Maha Penyayang, tulis. Nah begitu. Kita nggak begitu cara belajarnya. Bagaimana? Dengan bantuan warna-warna ini, gitu ya. Warna-warna ini. Oke, kita mulai ya. 4 warna. Warna yang pertama, perhatikan ya. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang nantinya diberikan warna hijau. Warna hijau ya. Seperti hijaunya sawah-sawah di Indonesia. Gitu. Apa tuh warna hijau artinya? Itulah kata-kata Al-Quran yang Masya Allah dia telah menjadi bahasa Indonesia. Jadi warna hijau adalah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa kita, Indonesia. Bahkan banyak yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahkan masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi singkatnya, kalau antum mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka antum nggak usah mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Jelas? Ayo coba jawab. Hijau apa artinya? Indonesia banget artinya. Mantap. Sudah jadi orang Betawi ini. Ya. Hijau apa artinya? Indonesia banget artinya. Ya, Indonesia banget artinya. Sama dengan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita buka Al-Quran sekejap. Nih, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oke, nah, coba dilihat. Nah, saya panggil ya, biar mudah kita latihan. Saya panggil. Mohon nyalakan mic-nya Ustadz Ardin Samarinda. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Akhi Ardin, coba antum lihat di setiap baris. Rata-rata apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Ada, Ustaz. Ya, coba. Jawab artinya dari atas. Allah artinya? Allah. Allah. Sama kan terjemahannya itu? Alif Yes, Lam Mim terjemahannya? Alif Lam Mim. Sama kan? Lihat terjemahan itu. Sama kan? Allah yang tahu mana semuanya. Alkitab. Alkitab. Kitab, Ustaz. Kitab. Al-Ghaib. Ghaib. As-Salah. Salat. Al-Akhirah. Akhirat. Nah, maut. Maut, meninggal. Rizki. 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 Amanah. Syukur. Amanah. Istighfar. Syukur juga. Istighfar. Mohon ampun, Ustaz. Musa. Isa. Muhammad. Nama-nama Nabi. Itu semua sama kesalahan. Ya nggak usah Ardin. Ya. Yes, Ustaz. Yang itu yang banyak dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya. Sehingga antum akan menemukan ini di setiap halaman. Ada kata warna hijau. Berarti apa? Sama artinya bahasa Indonesia. Nah, ini contoh yang kami sudah hitung, Ustadz. Di juz 1. Kan kalau 30 juz, ada sekitar 77.000 kata. Juz 1 saja, ada sekitar 3.500-an. Ternyata ini yang diberikan warna hijau, ya karena sama artinya bahasa Indonesia, ada sekitar 10%-nya. Jadi kalau 30 juz, ada sekitar 77.000 kata. 10%-nya berapa itu? Berapa Ustaz matematika? Ustaz Sirojudin? Sekitar 7 ribuan ya? Ya? Ustaz, 7.000 lebih, Ustaz. 7.000. Iya.
Masya Allah, betul kan? 700. Iya, jadi sekitar 7.000-an kata. Tidak perlu kita hafal. Kenapa? Karena dia telah menjadi bahasa Indonesia. Masya Allah. Ini ya Antum sekarang sudah hafal 7.000 kata nih sekarang ini. Ya kan? Nah, nanti Al-Quran saja bantu sedikit. Dengan cara apa? Memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Begitu ya. Warna hijau. Jelas ya? Oke. Selesai. Warna yang pertama. Ya. Kata-kata yang apa? Yang Indonesia banget artinya. Sama dengan Indonesia. Ya. Nanti kalau antum kalau belajar pakai Al-Quran sekejap, ya tidak perlu dituliskan arti di bawahnya. Kan sudah sama bahasa Indonesia. Oke. Selesai. Oke. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Apa ini Zat? Kelompok kata yang pertama. Kelompok kata-kata yang telah menjadi bahasa Indonesia. Nanti warnanya apa tuh? Warnanya hijau. Hijau. Ya. Jelas ya? Kelompok kata yang telah menjadi bahasa Indonesia. Sama artinya dengan bahasa Indonesia. Oke, jelas Ustaz Sirajudin? Alhamdulillah Ustaz. Mantap. Ya, ingat, jadi sudah 10% ya aku hafalin. Sekarang warna yang kedua. Oke. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar ini. Gambar darah ya. Yang terdapat dalam tubuh setiap kita. Darah apa yang banyak jumlahnya dalam tubuh kita. Di mana-mana ada darah. Ya kan? Oke. Warna merah. Nah, apa itu warna merah sekalian? Dalam Al-Quran sekejap. Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Banyak berulang. Oke. Jadi nanti kalau antum mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata warnanya merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Gitu. Oke, jawab. Merah apa artinya? Banyak banget berulang. Merah apa artinya? Banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Betul ya, Ustaz Jidin, ya. Ustaz Syafriyadi di Makassar, Masya Allah. Banyak banget berulangnya. Oke ya. Nah, ikut sekalian muliakan. Sekarang kita praktek. Kita buktikan. Nih, kita lihat Al-Quran sekejap. Halaman yang kedua. Oke. Nah, sekarang saya panggil ya. Saya panggil Akhi Jidil. Ditarakan. Nyalakan mic-nya dan kameranya. Akhi Jidil. Ada? Ada Ustaz. Oke, Masya Allah. Ya, oke. Ajidil. Nah, coba antum lihat Ustaz di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Ada. Masya Allah. Nih sekarang antum lihat ya. Ana buka Al-Quran sekejap ini Ustaz. Coba lihat nih. Lihat di kamera Ana. Apakah ada di setiap baris kata yang diberikan warna merah? Banyak. Itu warna merah. Ya. Ada kan? Oke. Ikhwan, ini apa? Jadi ternyata di setiap baris Al-Quran sekejap itu ada kata yang diberikan warna merah. Nah, itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Berulang-ulang aja itu. Dan Masya Allah, setelah dicoba dikumpulkan, ternyata jumlahnya nggak banyak. Hanya berulang-ulang aja. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata. 100 kata sekalian. Nah, ini kata kan telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap. Nah, ini nih. Yang nanti kalau nanti ikut pelatihan ada kertasnya nih. Namanya apa? Kertas ajaib. Nah, ini sebenarnya ini bahasa Arab ini asalnya. Kirtos ajib. Kirtos ajib. Nah, diterjemahkan dengan kertas ajaib. Oke. Kenapa ajaib? Menakjubkan. Karena kata-kata yang terdapat dalam kertas ini nantinya akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Begitu Arifin. Setiap baris ada kata
Ini nih. Masya Allah. Seperti darah. Di mana-mana ada darah. Oke? Nah, nanti dalam kelas pelatihan lah, kita akan sama-sama latihan. Bagaimana kita bisa menghafal arti kata-kata ini sampai kita hafal seperti Al-Fatihah. Seperti menghafal namanya sendiri itu. Gitu sekalian. Sampai kita hafal. Nah, selanjutnya kalau kita hafal, manfaatnya luar biasa. Kalau tahu yang warna hijau ini pasti. Yang Indonesia banget artinya. Tahu arti 100 kali berwarna merah ini? Yang banyak banget berulangnya. Maka insya Allah antum akan tahu sekitar 60% arti kata-kata Al-Quran. Bayangkan, hanya modalnya ini saja bisa tahu sekitar 60% kata-kata Al-Quran. Masya Allah. Hafalin hanya 100 kata ini saja. Ya, ini yang real nih. Yang sudah dihitung dalam juz 1. Ya. Itu juz 1 san kan 3.500 kata. Yang warnanya hijau karena bahasa Indonesia ada 10%-nya. Dan yang warna merah ini yang banyak berulang bahkan mencapai sekitar 56%. Ya. Jadi hanya bermodalkan 2 warna saja, antum bisa tahu sekitar 66% makna kata-kata Al-Quran. Allahu Akbar. Modalnya apa? Hanya ngapalin ini 1 lembar ini saja. Masya Allah. Ya. Ini kalau kita sekolah formal bahasa Arab kita nggak belajar ini. Ya kita nggak tahu yang mana itu. Nah, dengan izin Allah sudah ada di sekejap ini. Nah, nanti di kelas setelah kita benar-benar kita latihan. Oke, ini contohnya nih, ya. Ini contohnya, ya. Ada peserta. Ini orang tua ini, namanya Pak Endang. Ya, dia adalah kepala pabrik perusahaan mie instan terkenal di Bekasi. Bekasi. Banyak kepala pabrik, punya banyak karyawan. Oke. Belajarnya hanya seminggu sekali dalam kelas online saja. Dan inilah materi pertama yang harus mereka hafal. Menghafal kertas ajaib. Oke ya, nah, sekarang Anda mau putarkan bagaimana beliau menyetor hafalannya. Ini ada caranya tuh, ada cara menghafalkannya. Jadi intinya itu dihafal seperti orang mengaji, ya, berirama. Ya, oke. Antum lihat ya, di sebelah kanan itu ada apa kata-kata dalam bahasa ajaib. Ini putarkan videonya. Kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan. Fi dalamin dari ila kepada qabli sebelum. Huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya,
Ya ayuha wahai la'ala agar in jikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian Ida ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Oke, Masya Allah. Pola Bagaimana Ardin, Wildan? Masya Allah. Ini orang sibuk, ya. Hanya belajar seminggu sekali aja. Hafal seperti ini. Oke. Ini masih muda, 50-an tahun. Ini teman kelasnya di kelas online. Lihat ini. Bismillah. Teman kelasnya nih, ya. Pak Husen, 79 tahun. Baru belajar juga. Sama-sama satu kelas online, ya. Ini hafal juga nih, seperti tadi. Dengarkan ya. Bayangkan suara kakak kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bi dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan fi di dalam dari illa kepada qabla sebelum huwa diahum mereka anta kamu antum kalian anna kami anna aku nahnu kami hu diahum mereka kamu kum kalian ya aku nak kami. Oke, cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, kira begitu ya. Nah, ini mungkin saya putarkan sebuah video ya. Video hasil kalau orang ingin pelatihan. Saya putarkan antum hasil kalau orang sudah belajarnya itu. Ya, sebentar. Ini dari kelasnya langsung ini. Nanti dengan ilmu itu nanti para peserta akan bisa menerjemahkan Al-Quran, ya. Oke. Ya, ini ada video ujian ya, ujian akhir para pesertanya. Bentar, putarkan dulu. Oh. Bismillah. Kemudian minasyaitonirrajim. Ya, nih, oke. Sebentar, ini anu masukin dulu. Ini dia. Oke ya. Jadi ini adalah ujian ya bagi orang tua kita yang ikut kelas sekejap. Ini namanya Pak Mazwar ya. Usia 69 tahun. Ya, ini ujian ini. Jadi dengan bekal ilmu yang diajarkan, ada kosakata yang dihafalkan, ada pola grammar, sorof ya, sorof yang dihafalkan, maka mereka praktek menerjemahkan dari Al-Fatihah sampai dengan akhir juz 1. 20 halaman. 141 ayat. Ya. Ini siap uji. Siap uji. Nah, ini contoh ujiannya ya. Dari beliau. Kita dengarkan. Wa qalatil yahudu, dan telah berkata orang-orang Yahudi, laisatin nasara ala syai', orang Nasara tidak lebih di atas sesuatu yang benar. Waqalatin nasara, dan telah berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai', tidak, orang Yahudi tidak berada di atas sesuatu yang benar. Wahum yatluna kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Kadzalika, demikian itu, qalal ladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui telah berkata,
misla qaulihim, semisal perkataan mereka, fallahu yahkumu bainahum, maka Allah menghakimi, mengadili di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, disebabkan atau karena pada apa yang mereka telah perselisihkan. Oke, cukup ya. Kira-kira begitu. Bagaimana Ustaz Abdullah? Kira-kira lumayan nggak terjemahnya ini? Ustaz Abdullah Syahrul di Kupang. Ya Ustaz. Gimana terjemahannya nih? Lumayan kan? Gitu ya. Ini nggak ditalkin ya, ini nggak ditalkin, nggak didikte. Jadi diberikan ilmunya, mereka nanti kerjakan sendiri, baru di store, dikoreksi, baru nanti diuji. Hatam selama 20 pertemuan, oke. Ada kosakata yang dihafalkan, ada pola-pola grammar bahasa Arab, khusus ibu sorof yang dihafalkan, dan mereka praktekkan per kata dan per ayat. Dari awal Al-Fatihah sampai dengan akhir juz 1. Sekitar 141 ayat. Nah, ini dan diujikan. Ujian lisan ada, ujian tulisan ada. Alhamdulillah selesai. Nah, gitu kira-kira gambarannya. Gambaran pelatihannya segitu. Harapan kami para ikhwah yang Allah muliakan, dengan bantuan Al-Quran ini, dengan bantuan metode sekejap ini, ya bisa membantu antum sekalian yang nggak punya background bahasa Arab khususnya, agar nanti ketika kita membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, juga bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Oke, para ikhwah yang Allah muliakan, ya. Jadi insya Allah sesudah ini ya kami akan apa? Kami akan buat pelatihan ya untuk ikhwah yang siap untuk belajar. Jadi rencana kita para sekalian, nah sesudah ini kita akan menyiapkan ya, karena kan baru pertama kali ya. Ini adalah angkatan pertama untuk di Wahda ini. Kalau di luar sudah cukup banyak yang mengadakannya ya. Bahkan beberapa lembaga saya sudah punya para pelatih, seperti misalnya apa Sekolah Atirah yang Makassar itu. Sekolahnya Pak JK itu sudah punya banyak pelatih yang melatih di masyarakat. Bahkan beberapa peserta, rektornya UIN Ibu Majidah itu peserta. Calon rektornya ini Unhas Prof Jamal itu peserta juga. Ya, cukup banyak peserta-peserta dari berbagai daerah yang sudah belajar. Namun kalau untuk kita di Wahda ini serisi baru diadakan dan rencananya kita akan mulai ya membuka kelasnya untuk ikhwan dan kumpul akhwat kita. Oke. Nah, kita sudah setiap pekan ya buat perkenalan dan rencananya kita akan mulai buka kelasnya. Kelasnya ada 2 yang mau dibuka. Yang pertama adalah kelas percepatan. Kan ini kalau normalnya kan 20 pekan ya. Nah, ini kelas bagi ikhwah yang nggak punya background bahasa Arab. Pada Ramadan dibuka itu insya Allah. Ya. Namun bagi ikhwah yang sudah punya background bahasa Arab, alumni Istibat, ya, atau yang pernah dasar bahasa Arab misalnya di kampus, ya. Nah, nanti akan dibuatkan kelas percepatannya. Kelas percepatan. Berapa lama itu? Sekitar 2 bulan saja. Nah, ini akan dimulai dengan daurah dulu selama 3 hari. Yang insya Allah akan diadakan tanggal 15 sampai 17 April. Berarti sekitar 2 minggu dari sekarang. Nah, ini bisa pribadi-pribadi antum ya, yang bergabung, atau nanti boleh masing-masing DPD mengirimkan utusannya. Kalau misalnya DPD ada ustadznya yang punya background bahasa Arab, oke, udah kirimkan dalam kelas ini, ya, kelas percepatan ini. Ya. Harapan nanti mereka belajar 2 bulan, lalu ikut TOT pelatihan guru selama 2 hari. Nah, nanti bisa mengembangkan masing-masing di DPD-nya, demikian pula di DPW-nya, begitu gambarannya. Paham ya? Bisa ulangi. Sesudah ini nanti akhi. Bagi ikhwah yang tertarik bisa ketik ke admin ya. Ketik apa? Mau ikut kelas perkenalan ya. Mau kelas percepatan atau kelas khusus. Nah,
Nanti isi formulirnya. Isi formulirnya. Nanti akan dikirim bukunya ke rumah antum segera insya Allah ta'ala. 2. Bagi ikhwah yang punya bahasa Arab, daftar ikut kelas percepatan. Ya. Bagi ikhwah yang nggak punya bahasa Arab, daftar ikut kelas reguler, kelas umum 20 pekan. Caranya apa? Nanti sesuaiin di grup WhatsApp peserta ya. Kan ada grupnya ini. Akan ada informasi dari admin LP2FK untuk pendaftarannya. Itu kalau nggak salah ketik 4 ya, ketik 4 bagi ikhwah yang ikut kelas percepatan, dan ketik 5 ya, 5 angka 5 ya bagi ikhwah yang mau ikut kelas umumnya regulernya itu. Lalu kirim ke nomor admin sekejap ya, admin LP2FK LP2FK untuk mendapatkan informasi selanjutnya insya Allah ta'ala. Oke, Ustaz kalian, semoga informasi ini bisa pertama meyakinkan antum yang sekarang ngaji belum ngerti, insya Allah punya kemampuan juga bisa Al-Quran. Dan bagi ikhwah yang punya background bahasa Arab, berikan antum jalan, insya Allah bisa bantu banyak orang untuk bisa paham Al-Quran insya Allah ta'ala. Oke, kira-kira itu ya. Silakan kalau ada ikhwah dan akhwat yang mau bertanya seputar ini pelatihan, dipersilahkan. Jadi antum akan menjadi angkatan pertama ya, 2 hada ini yang belajar metode. Kalau person sudah banyak, person ya yang belajar. Tapi secara kelembagaan yang baru pertama kali masuk ke wahda. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ustaz, kapan dimulai ini pelatihannya Ustaz? Oke. Anda ulangi Ustaz ya. Insya Allah akan dimulai. Kita akan buka 2 kelas ya. Pertama, kan kalau normalnya kan 20 pekan. Ini untuk ikhwah yang nggak punya background bahasa Arab. Ya, tamatan dari UNEM, tamatan dari UNHAS, yang sama sekali nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, nanti mendaftar untuk kelas reguler. Nah, itu nanti pada Ramadan, Ustaz. Akhir pekan. Nanti kita akan atur. Kalau nggak Sabtu, Ahad. Ya, akhir pekan ya. Tetapi bagi ikhwah kita yang punya background bahasa Arab, oke, akan dimulai tanggal 15 sampai 17 April. Berarti 2 pekan dari sekarang. Jadi ini bisa utusan ya, utusan DPD, utusan DPW, ya. Kirimkan guru-guru antum yang bisa bahasa Arab untuk daftar kelas percepatan. Yang akan dimulai dengan daurah dulu selama 3 hari. Tanggal 15 sampai 17. Jam 9 sampai dan asar saja. Waktu Indonesia bagian tengah. Oke ya. Nanti setelah itu pada Ramadan akan ada 6 pekan lagi belajarnya. Tapi cuma seminggu sekali. Dari jam 6:30 sampai 9:30 pagi. Insya Allah ta'ala. Ya. Sedangkan ikhwah yang reguler, yang umum, belajar setiap pekan. Sabtu atau Ahad. Nanti akan diatur waktunya. Ya insya Allah. Tapi cuma 2 jam selama 6 bulan. Gitu. Kurang lebih. Ya. Caranya apa untuk mendaftar? Ya, mendaftar. Nanti akan dikirimkan di grup peserta hari ini kan. Ada grupnya nih, grup kenalan. Informasinya. Antum tinggal ketik ya, ketik 4 untuk ikut kelas perkenalan, dengan angka 5 untuk kelas reguler. Nanti kirim ke nomor admin lembaga Hamil Quran DPP. Kira begitu ya, Ustaz Sirajuddin. Caranya. Kita akan kirim sesuai ini di grup perkenalan. Belum ada infonya di grup. Nanti sesudah acara selesai akan dikirimkan itu biasanya. Oke, apalagi Ustaz? Kalau sekarang di Makassar lagi ada 2 pelatihan Ustaz yang diadakan. Pertama, pelatihan di sekolah namanya MIS, Makassar Islamic School. Nah, itu ada tuh di Bukit Baruga. Nah, ini pelatihan untuk guru-gurunya. Ya. Dia kelasnya kelas setiap pekan, tapi 4 jam setiap pekannya. Gitu. Selama kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, kelas yang diadakan oleh Poltekkes ya. Politeknik Kesehatan Makassar. Di Bantaeng. Itu kelasnya. Tapi kayaknya kelas karyawan. Jadi guru dosen-dosennya sama direkturnya. 40 orang. Yang dilatih oleh Ustaz Siswandi. Beliau sudah pernah pelatihannya, sudah jadi trainernya, beliau mendampingi.
kelas di Poltekkes Kesehatan di Makassar. Itu berapa contoh ya kelas yang sedang berlangsung sekarang ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana Ustadz Ardin? Apakah sudah paham? Bertanya Ustaz, untuk mendapatkan Al-Qur'annya itu sama bukunya itu bagaimana caranya Ustaz? Ya, kan gini Ustadz. Jadi pertama kan kalau antum ikut pelatihan, itu otomatis antum dapatkan ini nih paketnya. Ada 3. 1, buku warna merah ini sekaligus berisi Al-Quran juz 1 saja. Yang kedua, kertas ajaibnya ini yang kedua ditambah dengan kamus Al-Quran sekejap. Ya ini nih kamusnya. Ini sepaket nih, Ustaz. Ini adalah buku wajib bagi mereka yang mendaftar kelas sekejap. Oke, sedangkan mushafnya ini Ustaz, ini belum masuk karena ini belum harus dimiliki. Cuma kalau antum mau, antum tinggal pesan aja sama admin LP2FQ. Ya, pesan, Ustaz saya mau mushafnya. Ukuran sedang ini atau ukuran besar. Nah, seperti ini untuk orang tua kita. Ini ukuran besar A4. Ya, gitu Ustaz. Oke ya? Jelas ya? Oke. Silakan Ustaz Hamzah Gozi, Ustaz Syafriadi. Apalagi Ustaz? Jelas Ustaz. Jelas ya? Tadi ya jelas tadi apa terkait apa kayak buku sama Al-Qur'annya tadi sudah disampaikan. Oh iya, oke Ustaz. Oke, sekarang ya. Ya. Oke Ustaz, kalau begitu silakan bagi ikhwah yang tertarik ya, nanti bisa mendaftar. Ini kesempatan pertama bagi ikhwah kita, angkatan pertama di Wahda secara resmi. Ya. Alhamdulillah kita sudah dirikan lembaga LP2FQ, lembaga pengembangan pengajar paham Al-Quran di pusat, dan juga di DPD telah ada lembaganya juga didirikannya di tingkat DPW. Harapan kami ya dengan ini lembaga kita bisa mensupport dan membantu kader-kader kita, demikian pula selanjutnya masyarakat umum untuk bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran, insya Allah Taala. Ya. Nah, nanti kalau antum sudah ikut kelasnya, antum bisa ikut pelatihan guru-gurunya, dan selanjutnya bisa mengajar masyarakat. Yang bedanya, walaupun ikhwah punya background bahasa Arab, itu nggak bisa langsung ikut TOT-nya, nggak bisa. Tetap harus ikut kelasnya sebagai murid. Cuma bedanya nanti ada kelas percepatan yang disiapkan bagi mereka yang punya background bahasa Arab. Ya, gitu kira-kira. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ustaz Rustam, Ustaz Wildan, ya, Ustaz Syahrul. Ya, silakan. Silakan. Untuk pelatihan yang tanggal 15, 16, dan 17 itu apakah diperbolehkan untuk Arabi yang ta'rif mungkin Ustaz, yang sudah paham bahasa Arab gitu? Boleh, ya. Yang penting kalau antum punya kader ya, dia sudah punya background bahasa Arab, dia boleh mendaftar walaupun dia ta'rif. Enggak apa-apa, dia sudah setahun tarbiyah, 2 tahun tarbiyah boleh, ya. Karena ini kelas memang dipersiapkan Ustaz untuk bisa membantu ikhwah di DPD agar bisa menjalankan program hasil muktamar kita, program pelatihan terjemah Quran, gitu. Sehingga nggak apa-apa kalau antum punya misalnya kader yang baru ta'rif ya, tapi dia punya background bahasa Arab, nggak apa, sampaikan saya sama kita bisa ikutkan, ya. Wah, ini wajib Ustaz Abdul Syarul ini ikut jadi trainernya nih, orang pertama di Kupang. Oke Ustaz, silakan. Tadi Anda sempat keluar, jadi informasi terkait dengan kelas percepatan saya belum dengar penjelasannya Ustaz. Oke ya. Ana ulangi ya Ustaz ya. Jadi sesudah ini Ustaz, kita rencana akan buka 2 kelas. Ya, pertama adalah kelas percepatan hanya 2 bulan. Ini khusus bagi ikhwah akhwat kita yang punya background bahasa Arab. Ya, alumni Stiba atau yang masih sekolah di Stiba juga boleh, nggak apa, ya, nggak apa itu. Yang penting dia punya background bahasa Arab. Ya, apa sekolah di Lipia, Semarang, intinya punya dasar bahasa Arab. Kelas percepatan. Nah, ini Ustadz nanti akan dimulai dengan dauro dulu selama 3 hari. Dauro 3 hari dimulai tanggal 15, 16 dan 17. Dari jam 9 sampai asar. Jam 3:30 waktu Indonesia bagian tengah, waktu Makassar. Ya. Gitu Ustaz, ya. Jadi kalau antum punya itu bisa kirim utusan DPD, utusan DPW, kirim utusannya
untuk daftar di kelas percepatan. Nah, nanti setelah 2 bulan ikut kelasnya akan ada TOT 2 hari ya, untuk menjadi trainernya gurunya itu 2 hari. Setelah merampungkan kelas percepatan ini. Gitu ya. Oke, Ustaz ya. Jadi Syahrul nanti kirimkan Ustaz guru-guru antum atau ikhwan antum yang pimpin bahasa dikasih ini. Termasuk kalau ada ikhwan ta'arif ya, yang sudah setahun tarbiyah, 2 tahun tarbiyah, tema ta'arif enggak apa-apa. Ya. Boleh diikutkan juga. Ya. Asalkan bagi ikhwan yang belum punya bahasa Arab, nanti daftar kelas reguler, kelas umum. Ya. Ini kita rencananya bukannya nanti pada Ramadan. Mungkin pekan ketiga lah setelah acara tadi akbar pembukaan kegiatan, nah, kita akan buka kelas insya Allah. Gitu. Makanya selama Ramadan setiap pekannya kita buat kelas perkenalan. Setelah pada zuhur hari Ahad kayak gini nih. Ini tiap minggu ya. Jadi kalau ikhwan yang belum sempat hadir nanti bisa diajak. Nah, kira-kira begitu. Oke, Ustaz Abdullah, jelas ya? Tanggal 15 April, Ustaz? Ya, ini 2 minggu lagi Ustaz dari sekarang. Jadi kan gini, Ustaz. Kalau itu mendaftar, kita perlu waktu 1 minggu kirim bukunya. Ya, bukunya kan masih di Jakarta. Nanti kalau untuk daftar ada biaya pelatihannya yang disiapkan. Tadi sudah ada beasiswa dari LPDFI. Oke, antum kirim dananya, bisa dicicil. Nanti dikirim buku ke antum, sehingga diperkirakan pas tanggal 15 buku sudah ada dan bisa mulai kelasnya. Kita targetkan minimal 30 orang. Kalau ada ikhwat sudah 30 orang yang siap, kita mulai. Jadi kalau sekiranya masih berkurang, masih peserta yang itu tidak sampai pada Ramadan. Gitu ya. Gitu Ustaz Abdullah, kurang lebih gambarannya. Ya. Ada link pendaftaran, Ustaz? Apa iya? Nanti Ustaz Hasrul ini akan dikirim di link link perkenalan. Ini kan ada linknya ya. Link yang daftar hadir ada linknya tuh. Perkenalan takwid tanfis kan. Nah, di situ Ustaz dikirimkan. Kalau siapa? Antum ketik 4 untuk kelas percepatan, ketik 5 angka 5 kelas reguler, kirim ke nomornya admin. Nanti akan ada apa? Info lanjutan. Link pendaftarannya, formulir dan seterusnya. Begitu Ustaz. Ustaz. Oke. Mungkin Ustaz link Ustaz. Ya, mungkin linknya bisa di-share di grup ini Ustaz, grup perkenalan ini Ustaz. Link apa? Link pendaftarannya Ustaz. Oh iya ini coba kirimkan nih. Coba kirimkan ya. Ini saya ada admin cuma kayaknya berhalangan beliau. Coba ya, coba kirimkan ya. Sebentar ini. Oke ini kayaknya ya. Coba copy. Anak kirim di grup Tanfis ya. Perkenalan Tanfis. Ya, perkenalan Tanfis. Ini nih. Oke, ini sudah ada nih, Ustaz. Udah ya? Juga bagi ikhwah yang ditakwin, anak kirim ini. Takwin. Sebentar. Perkenalan. Oke, takwin. Nah, sudah ya? Sudah kelihatan ya? Sudah masuk, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz, sudah. Oke, kan tuh. Jadi antum ketik apa angka 4 ya? Ketik 4 saja. 4 kirim kemana? Ke nomor admin itu. Ya, nomor admin. Tempat antum mendaftar. Oke. 5 bagi yang reguler. Insyaallah akan ada jawaban otomatisnya itu dari admin. Insyaallah. Ikhwan, memang ini Ustaz. Ini kita mengusahakan ada beasiswa. Ya. Karena kalau antum mau ikut normal ya. Kalau antum ikut normal di pusat ya, kami di Jakarta. Itu untuk bisa ikhlasnya itu ada biayanya sebesar 1,9 juta selama 20 pertemuan. Atau dapatkan bukunya dan juga pelatihan selama 20 pekan. 20 pekan. Itu 1,9 juta ya. Cuma kita insya Allah mendapatkan jalur untuk beasiswa. Besar kemungkinan antum hanya bayar setengahnya saja itu dari biaya pelatihan. Mungkin sekitar 1 juta. Ya, itu. Ini kita lagi coba usahakan ya. Boleh coba usahakan. Semoga Allah mudahkan bisa mendapatkannya. Makanya antum dapat dulu di mana di admin. Semoga dengan cara begini bisa segera kita mulai. Ya. Nah, nanti pun bisa diatur pendanaannya saat kalau adanya belum ada langsung bisa dibayar sebagiannya untuk kita mengadakan bukunya di pusat. Insya Allah Taala. Begitu gambarannya. Jelas ya? Sudah bisa Ustaz Sirojudin?
Iya, Ustaz. Saya mendaftar sekarang, Ustaz. Oh ya, silakan Ustaz. Gitu. Oke, ada lagi? Oke. Insya Allah kita setiap minggunya Ustaz buat ini perkenalan ya. Nanti harapan kami Ustaz Abdullah, Ustaz Sirojudin, Ustaz Atin semuanya, kalau antum sudah ikut kelasnya, sudah selesai, sudah ikut ujiannya, ada sertifikatnya, antum boleh daftar untuk ikut pelatihan guru 2 hari. Nah, sesudah selesai antum punya hak ya untuk mengembangkan sendiri ya di masing-masing DPD. Insya Allah taala. Begitu Ustaz. Ya, tinggal memang apa? Tinggal menggunakan bukunya dari Jakarta aja. Gitu. Ya, tanggal 15 itu ada agenda, Ustaz. Iya. 15, 16. Jadi intinya Ustaz, itu waktu yang kita sudah siapkan. Kalau sekiranya ada ikhwah yang nggak sempat hadir, daftar aja Ustaz, karena kan ada rekamannya Ustaz Abdullah, ada rekamannya. Jadi kalau misalnya ada bersamaan nggak apa-apa. Nanti daftar aja untuk kelas di Ustaz. Nanti kan ada rekamannya itu. Atau tinggal mengulang materi itu, karena nanti pada Ramadan lanjut sekitar 6 pekan lagi. Setiap hari Ahad jam 6:30 sampai 6:30. Jadi kalau sekiranya ada ikhwah yang punya background bahasa Arab, sangat diharapkan bisa ikut. Namun ada cara lain, saya anjurkan tapi tetap daftar. Tinggal nanti antum nonton rekamannya, videonya itu setiap harinya itu. Hari pertama, kan hari kedua, hari ketiga, sehingga ketika pada Ramadan bisa lanjut lagi insyaallah. Karena ini akan full dengan tugas-tugas Ustaz. Tugas-tugas ada arahan latihannya itu perlu dikerjakan di luar kelas nanti dikerjakan. Makanya saya anjurkan daftar gitu. Oh ya, syukur Ustaz. Oke. Ada lagi Ustaz sekalian yang memuliakan? Cukup Ustaz Ardin? Ustaz Ahmad Barid? Oke ya. Oke Ustaz, sekiranya demikian. Nah, harapan kami dari lembaga LP2FK ini, semoga ini program bisa membantu antum yang nggak punya background bahasa Arab agar bisa paham Al-Quran, dan bagi ikhwan yang punya background bahasa Arab punya cara jalan bisa bantu orang tua kita, ya, kader-kader kita yang nggak punya background bahasa Arab agar dia bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran insyaallah taala. Demikian, syukron semuanya, jazakallahu khair atas waktunya, dan sekali lagi pekan depan kita akan jumpa lagi. Silakan diajak teman-teman di masing-masing DPD yang tapi demikian pula tanfis bisa bergabung dalam kelas kita ini dan bisa ikut di kelasnya insyaallah taala. Demikian dari kami. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz semuanya.